pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan untuk dipimpin doanya. Ibu absen dulu. Anur Rahman. Hadir, Bu. Antika. Hadir, Bu. Amanda. Hadir, Bu. Deva. Izin ya. Jessica. Hadir, Bu. Davira Azhara. Hadir, Bu. Agustin. Hadir, Bu. Ramadhani. Hadir, Bu. Egi Jaya. Hadir, Bu. Ya. Rini. Hadir, Bu. Syahrama. Hadir, Bu. Sandri. Hadir, Bu. Selvi. Hadir, Sukma. Hadir, Bu. Susi. Hadir, Bu. Yusnia. Hadir, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, minggu kemarin kita sudah belajar tentang akikoh. Hari ini kita jumpa lagi dengan pelajaran fikih. Materinya adalah as-siddiqil fil aqdi. As-siddiqil fil aqdi itu ada 3 dalam submaterinya. Yang pertama masalah jual beli, yang kedua masalah qirah, yang ketiga masalah hiyah. Hari ini kita hanya akan membahas tentang jual beli. Tentunya sehari-hari kalian sudah tahu kegiatan jual beli itu merupakan kegiatan kita sehari-hari. Dalam pelajaran fikih, Ibu sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis ketentuan jual beli, hiyar dan qirah. Sesuai dengan apa yang Ibu katakan tadi, kita hanya fokus kepada jual beli. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari, memahami dan menganalisis tentang materi jual beli, siswa dapat menjelaskan ketentuan dalam jual beli. Siswa dapat menjelaskan hal-hal yang disunahkan dan diwajibkan dalam cara jual beli. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan jual beli yang sah dan jual beli yang dilarang. Kemudian cara penilaian yang akan Ibu laksanakan hari ini, aspek penilaiannya ada 3. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk teknik penilaiannya, penilaian sikap Ibu ambil dari observasi pengamatan selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Kemudian untuk penilaian pengetahuannya, Ibu akan ada tes tertulis. Kemudian penilaian keterampilannya, nanti ada tugas di masing-masing kelompok. Kemudian instrumennya ada jurnal, soal uraian, dan penilaian kinerja. Kemudian sebelum kita memulai pelajari, kita lihat, silakan diamati gambar yang Ibu tayangkan ini. Ini gambar pertamanya. Ibu kasih waktu dalam 2 menit untuk mengamatinya.
Kemudian yang kedua, proses jual beli online di pasar tradisional dan jual beli di pasar tradisional. Ada dua caranya, karena zaman sekarang jual beli itu sudah canggih, ada ya dengan online. Kemudian yang ketiga, proses jual beli di supermarket. Tentunya akan berbeda jual beli tradisional dan jual beli di supermarket. Nah, untuk itu silakan apa hasil pengamatanmu di gambar 1, gambar 2, gambar 3. Kalian mengamati gambar tadi, tentunya kalian bisa mempresentasikan hasil pengamatannya. Silakan, siapa yang akan mengamati hasil pengamatannya? Gambar pertama. Saya, Bu. Ya, silakan kelompok 3. Jadi hasil pengamatan kami tentang pasar tradisional adalah: 1. Terlihat ada seseorang penjual, 2. Ada juga pembeli, 3. Dan terdapat barang dagangan. Dan di situ terlihat Pak Jokowi juga yang sedang berbelanja di pasar tradisional tersebut. Ya. Untuk selanjutnya gambar yang kedua, siapa yang akan mempresentasikan hasil pengamatannya? Hasil pengamatan proses jual beli online di pasar tradisional. Di situ juga ada barang berupa sayuran. Penjual, pembeli hanya bisa melihat dari HP karena proses jual online. Terima kasih. Selanjutnya, ada gambar yang selanjutnya, proses jual beli di pasar tradisional. Siapa yang akan menjawabnya? Ibu, Ya, silakan. Dari hasil pengamatan kami melihat adanya pembeli, penjual, tukar-menukar, transaksi, dan ijab kabul. Barangnya nggak ada. Ada Bu barangnya, dan Ya. ada barangnya. Kemudian gambar yang terakhir, ini ada jual beli, proses jual beli di supermarket. Siapa yang akan menanggapi? Silakan. Ya. Jadi dari pengamatan kami dari gambar tersebut, ada pembeli yang mengelilingi melihat barang. Ada seorang yang membayar uang di kasir, dan kasir menghitung barang-barang yang dibeli. Ya, untuk lebih jelasnya, silakan Ibu minta 2 orang menuju ke depan untuk memperagakan jual beli. Ya, silakan. Mau beli apa, Bu? Pak ini Bapak. 2.000. Suruh atas ya. Ya udah, Bu, nggak mau. Jangan lagi Bapak. 3.000. Terima kasih, Bu, ya. Ya, terima kasih. Peragaan temanmu tadi, adakah kalian bisa mengambil kesimpulan dari peragaannya? Saya Bu. Hasil penglihatan saya tadi terdapat penjual, pembeli, tukar menukar, uang, ijab kabul. Terima kasih. Saya Bu. Selain dari rukun jual beli yang disampaikan oleh Jessica, ada juga pengertiannya, tukar menukar barang dengan alat yang sah. Terima kasih. Kalian berarti dari peragaan tadi ada 2 tujuan kompetensi dasar yang kalian dapati. Yang pertama adalah pengertian jual beli, yang kedua rukun jual beli yang dinyatakan oleh yang disampaikan oleh Jessica. Ya, untuk selanjutnya ini ada tugas kelompok. Ibu bagikan pertanyaannya, lembar pertanyaannya. Kelompok 1, silakan dibagikan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
Kemudian untuk membahasnya di dalam kelompoknya, setelah kalian dapat jawabannya, maka kalian akan mempresentasikannya. Nah, berarti kalau ini ya, ada pertanyaan? Ada yang ini? Pernah ikut jual beli online? Pernah? Bagaimana supaya kalian tidak mensikapi jual beli online itu tidak dibohongin orang? Nah, makanya silakan kalau memang kalian mau buka bawa HP, silakan buka internetnya. Ya. Ya, ada pertanyaan di sini? Ya, Pak. Soal itu tadi, ini ada kesulitan. Kesulitannya di mana? Ya. Jual beli online. Sekarang kan banyak, apalagi dalam keadaan COVID-19. Banyak orang yang jual beli melalui online karena mereka tidak mau ketemu langsung. Nah, kejadian ini sudah berdiri di masyarakat. Salah. Ada bagaimana cara mendeteksi siswa dalam anti kejujuran? Nah, siswa dalam tampil kejujuran, kita manfaatkan elektronik. Apa contohnya? CCTV. Kemudian bisa lagi dengan yang lainnya. Coba apa? Tadi setelah orang beli, kan nggak ada penjual tuh di situ. Yang ada pembeli dan barang aja. Jadi kalau dia berarti menghitung barang yang keluar dengan uang yang terkumpul. Ya. Kalau orang yang bayar itu dengan kejujuran, dia terdosa ditanggung sendiri dengan orang yang berbohong. Ya. Ada kesulitan di pertanyaan ini? Yang mana? Ini ada hukuman hukumnya enggak? Ada hukumnya. Menurut kalian solusi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi jual beli ijan? Jual beli ijan itu kan kalian sudah baca literasinya. Nah, jual beli ijan itu seperti apa? Jual beli hasil tanaman yang belum sampai buahnya ada isinya. Contoh, pernah nggak kalian ada petani yang punya kebun singkong? Kebun singkong itu kan dihasilkan dipanen pada umur 7 bulan. Tapi ini kita panen 2 bulan dijual. Itu adalah sistem dijual. Boleh nggak? Silahkan kalian baca literasinya, ada dalilnya dan sebagainya. Kalian, menurut kalian solusi apa yang harus ada untuk mengatasi jual beli sistem dijual? Ada ini solusi untuk ada pertanyaan? Pernah nggak kamu orang lihat ada petani atau ada lahan yang ditumpukin mau ditanam, ada karung-karung, itu adalah kotoran ayam. Nah, biasanya kalau masalah ini sudah kepada mazhab, ya, jadi jawabnya mengacu kepada mazhab. Ada yang bilang ya halal dan ada juga yang haram, tidak katanya. Nah, ini kan ada literasinya, silakan buka atau kalian bawa HP, silakan untuk bicara di internet. Oke. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang bangun begini nggak apa-apa. Nah, waktu untuk diskusi sudah selesai. Ada kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikannya? Saya Bu. Ya, silakan kelompok 3. Tak. Saya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
menjawab pertanyaan bagaimana hukum jual beli di kantin kejujuran yang jual mempunyai tujuan untuk menguji kejujuran siswa dalam jual beli di sekolah yang sudah berlaku di beberapa lembaga pendidikan tertentu, di mana jual beli ini tidak terpenuhi syarat dan rukun jual beli, di mana penjual tidak berada di tempat majelis jual beli. Baik, hasil diskusi kami adalah 1. Menguji kejujuran siswa dalam jual beli di sekolah dengan menggunakan kantin kejujuran. 2. Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 3. Tidak terdapat penjual melainkan hanya ada pembeli dan barang dengannya dagangannya saja. Hukumnya halal dan berdosa bagi yang berbohong atau tidak jujur dalam pembeliannya. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan kelompok 4. Pertanyaan untuk kelompok 3. Bagaimana cara mengajak siswa dalam kejujuran berbelanja di kantin? Sekian, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang jawabannya adalah dengan menggunakan alat bantuan berupa CCTV dan menghitung barang yang terjual sesuai tidak dengan penjualan yang keluar. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya siapa lagi yang akan presentasi kelompoknya? Saya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan. Di suatu daerah yang terkenal dengan penghasilan buah durian, sering terjadi akad jual beli sistem ijon. Seakan sudah menjadi tradisi, di mana pembeli atau tengkulak mulai membeli buah durian ketika masih sangat muda dan saling berebutan dengan tengkulak lainnya. Jika mengikuti aturan sesuai prosedur jual beli secara Islam, maka tidak akan mendapatkan barang atau buah durian di kemudian hari, sehingga tidak bisa berdagang dan tidak mendapatkan hasil. Menurut kalian, solusi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi jual beli sistem ijon? Menurut dari diskusi kelompok 2, jual beli sistem ijon adalah barang yang belum waktunya panen. Menurut kami, solusi yang harus dilaksanakan adalah ada suatu usaha yang bergerak di bidang penampungan hasil pekebun, hasil panen petani supaya terhindar dari sistem ijon. Salah satu contohnya adalah MPM. MPM adalah Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Majelis Pemberdayaan Masyarakat harus bekerja sama dengan Majelis Ekonomi membuat semacam badan usaha di bidang agro yang khusus. Lembaga tersebut bisa menampung, memberi modal dan membeli hasil dari petani setempat. Dan mereka bisa membuat jaringan dan bekerjasama dengan siapa saja yang memiliki pedulian pada nasib petani agar tidak selamanya dikuasai oleh tengkulak maupun tukang ijon. Sekian dari diskusi kelompok kami. Adakah kawan-kawan yang ingin bertanya? Saya, Bu. Pertanyaan untuk kelompok 2. Saya pernah mendengar seorang petani singkong yang menjual singkong berusia 2 bulan. Sedangkan singkong tersebut harus berusia 7 bulan agar dapat dijual. Apakah sah singkong tersebut dijual? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Seharusnya singkong dipanen setelah 7 bulan dan dijual belikan sebelum waktunya. Dan apabila singkong dijual berusia 2 bulan, termasuk dalam sistem ijon, dan sistem ijon itu hukumnya adalah haram. Dan solusi kami harus membentuk badan usaha yang bisa menampung hasil panen singkong tersebut supaya terhindar dari sistem jual ijon. Terima kasih. Itu presentasi dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan. Ya,
syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang suci. Bagaimana hukum jual beli kotoran hewan untuk pupuk tanaman? Menurut kami, menjual kotoran binatang sebagai pupuk, baik binatang yang halal dimakan dagingnya maupun yang tidak halal, adalah batil dan hukumnya haram. Sekian dari kami. Untuk kami yang ingin bertanya, dipersilakan. Pertanyaan untuk kelompok 1. Saya lihat di kota ini menanam singkong memakai pupuk kotoran ayam. Apakah singkong itu juga termasuk haram? Menurut kami ada dua pendapat, halal dan haram. Halal apabila dari binatang yang halal, tapi bila haram diambil dari binatang yang haram. Ada juga yang bilang kotoran itu najis, maka hukumnya haram. Terima kasih. Nah, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Oke, terakhir, kelompok terakhir siapa ya Bu? Iya, kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari perwakilan kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan. Bagaimana hukum jual beli online yang sekarang terjadi di masyarakat? Dengan jual beli online kita tidak perlu keluar rumah, barang sudah sampai dengan kita. Sekarang bukan hanya barang saja, bahkan makanan juga sudah dijual online. Bagaimana cara menyikapi jual secara online supaya kita tidak dibohongi baik dalam pembayaran maupun kondisi barang? Jawabannya, hukum jual beli online boleh atau mubah dan jenis syarat jual beli online. Cara menyikapinya: 1. Jangan tergiur dengan barang yang murah hanya karena murah tetapi tak sesuai dengan gambar ataupun kenyataannya. 2. Simpan dengan baik segala bukti dan transaksi seperti SMS dan bukti transfer kita. 3. Minta foto barang yang sesuai. 4. Dan selalu menggunakan COD supaya bisa melakukan transaksi secara langsung. 5. Minta pengalaman rekan rekomendasi rekan atau kerabat yang sudah berpengalaman dalam melakukan berbelanja online. Sekian, terima kasih. Sampai di sini ada teman-teman yang ingin bertanya. Saya Bu. Saya sering membeli barang di internet, lalu saya melakukan konfirmasi pembelian, kemudian saya mengirimkan uang melalui transfer bank. Lalu saya mengkonfirmasi pembayaran saya dan pihak penjual mengirim konfirmasinya melalui email. Apakah jual beli seperti itu dibolehkan atau tidak? Apa landasan hukumnya dan apa ada hadis yang mengkiasi tentang jual beli online? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Seiring dengan perkembangan zaman, interaksi sesama manusia guna memenuhi kebutuhan juga mengalami modifikasi sedemikian rupa. Hadisnya dalam jual beli online maupun offline, ada yang haram, ada yang halal, ada yang ilegal, ada pula yang ilegal. Hukum asal muamalah adalah al-ibah, boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Karena itu hukum dasar jual beli online sama seperti jual beli online dan akad as-salam, yaitu diperbolehkan dalam Islam. Demikian, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 4 dan ada tadi pertanyaan, tetapi pertanyaannya ada yang belum bisa dijawab. Mungkin ada yang bisa menambahi tentang hadis yang ditanyakan dari kelompok 2. Kelompok yang lain bisa ada yang jawab? Saya Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tabi'anna say'an istaraituhu hatta taqbil. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, janganlah engkau menjual sesuatu yang baru saja engkau beli, sehingga engkau memegang barang itu. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Angkat jempol. Terima kasih kalian sudah bisa mempresentasikan apa yang menjadi masalah untuk kelompoknya masing-masing.
Sekarang kita sampai pada mengambil kesimpulan pelajaran pada hari ini. Kalau tadi di awal Ibu sampaikan bahwa pencapaian kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama adalah pengertian jual beli. Pengertian jual beli menurut bahasa artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Itu banyak sekali pendapatnya yang bisa kalian bacakan di buku literasi kalian, dan juga kalian bisa lihat di internet menurut beberapa definisi yang didefinisikan oleh para ulama. Kemudian yang kedua itu dalil dan hukum jual beli. Ya, dalilnya apa? Hukum jual beli itu boleh atau mubah. Ya, ada pendasarnya disyaratkan dalam jual beli sebagai berikut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, dan ini ada juga hadis yang diriwayatkan oleh jadi ulang berlipat. Ini adalah hadis apa kita ngomongnya? Nah, Bentar, yuk 1, 2, 3. dan hadisnya yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan. Apa perniagaan itu? Perniagaan itu adalah jual beli. Ya. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi jangan memaksakan diri. Kita melihat orang lain beli yang banyak-banyak, udah itu kita itu jangan memaksakan diri. Apa kemampuan yang ada pada diri kita. Kemudian rukun jual beli. Kalau tadi dari pertama kalian amati gambar, kemudian yang kedua kalian amati lagi demonstrasi dari kawanmu, bahwa di situ rukun jual beli itu ada penjual dan pembeli, yang disebut di dalam bahasa Arabnya adalah akidain. Ya. Kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan itu adalah maqud alaihi. Kemudian yang ketiga, alat tukar pengganti barang. Alat tukar yang terjadi di negara kita Indonesia adalah uang dalam bentuk rupiah. Kemudian yang keempat adalah ucapan serah terima antara penjual dan pembeli. Tadi kalian lihat antara Aan dengan si Nisa, Aan pedagang, Nisa pembeli, ada barang, ada uang, mereka ijab qabul, ada penyerahan barang dan menerima uangnya. Kemudian selanjutnya adalah syarat jual beli. Syarat jual beli yang pertama adalah syarat penjual dan pembeli. Yang pertama, kedua pihak harus sudah balik. Jadi kalau sudah balik ini, apakah boleh seorang anak kecil berbeli melakukan jual beli? Tidak boleh. Kenapa? Karena mereka belum balik. Anak kecil kita suruh belanja, mereka belum tahu berapa jumlah uangnya. Mereka belum tahu berapa harga barang yang akan dibeli. Kalau uangnya besar, adakah susuknya kalau kata orang Lampung ya? Nah, kemudian yang kedua, keduanya berakal sehat. Jadi kalau salah satunya pelawang, gila, itu nggak boleh melakukan jual beli. Kita lihat di pasar kita, ada tidak lawang. Dia nggak beli, tapi dia langsung aja ambil barang. Paling kalau penjualnya bilang, wih, dan ngapain diambil? Tapi yang penjual juga tidak melakukan sesuatu dengan ini karena dia memang lawang atau gila, ya lawang itu bahasa Lampungnya. Nah, kemudian yang ketiga, bukan pemboros. Orang tersebut tidak suka membajirkan barang. Bagaimana pemboros itu? Coba, pemboros artinya kita membeli barang itu memang barang itu diperlukan. Kita membeli barang itu bukan untuk kita makan. Kalau kita beli makanan, bukan untuk dibuang. Ya, jadi ada contoh misalnya di rumah tidak punya listrik, tetapi kita beli kulkas, bisa nggak digunakan? Nggak bisa digunakan. Kalau nggak bisa digunakan maka dia pemborosan. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang terberat adalah bukan paksaan. Kita beli jangan dipaksa, tapi beli karena kebutuhan. Itu syarat penjual dan pembeli.
Yang selanjutnya syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, barang itu harus suci atau barang najis seperti hama, babi, bangkai, kotoran dan sebagainya tidak boleh diperjualbelikan. Dan kemudian yang kedua, bermanfaat, yaitu semua barang yang dapat digunakan untuk keperluan yang bermanfaat yang tidak melanggar norma-norma seperti yang dikonsumsi ataupun dipergunakan sebagai alat. Kemudian yang ketiga, milik sendiri, jangan milik orang lain dijual. Ada ayam lewat, kata si Randy, lu beli ayam tuh, ayam orang lewat. Enggak, karena apa? Barang yang kita beli itu harus bisa kita kuasai, harus bisa kita pegang, bukan yang lalu lalang di tempat orang belinya. Kemudian barang tersebut adalah barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembelinya. Itu adalah syarat jual beli. Kemudian yang dapat kita ambil lagi, alat untuk tukar menukar barang atau alat tukar menukar haruslah alat yang bernilai, yang diakui secara umum. Contoh kalau di Indonesia adalah dengan uang. Ada lagi orang yang bisa belajar dengan menggunakan emas, ya, tukar emas dengan harga emas. Tapi umumnya yang dilakukan di Indonesia adalah dengan rupiah. Nah, itu ada menurut ulama fikih bahwa syarat nilai tukar yang berlaku di masyarakat, harga harus disepakati kedua belah pihak, ya. Kemudian nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi. Kemudian yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter tahu barter, tukar barang dengan barang. Itu berupa uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan. Kompetensi dasar yang terakhir atau tujuan pembelajaran kita terakhir adalah kalian mengerti macam-macam jual beli. Jual beli itu ada dua, ada jual beli terlarang dan ada jual beli yang baik atau jual beli yang terlarang dijual dan tidak menentukan hukum dan syarat jual beli. Yang pertama, jual beli sistem ijon. Tadi sudah kalian terangkan bahwa jual beli sistem ijon seperti kalian diskusikan tadi. Kemudian yang kedua, jual beli haram, jual beli barang yang diharamkan. Coba jual beli barang yang diharamkan, contohnya coba. Apa aja? Hammer. Terus jual apa lagi? Jual babi, daging babi. Terus jual apa lagi? Pokoknya yang diharamkan, ya. Kemudian yang kedua, jual beli barang haram, jual beli yang diharamkan. Yang ketiga, jual beli sperma hewan. Kayak mana sih Bu jual beli sperma hewan? Yang misalnya seseorang mempunyai sapi betina, supaya sapinya hamil, maka orang yang punya sapi jantan dijual. Itu nggak boleh haram, ya. Kemudian yang keempat, jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan induknya, atau jual beli gimana itu caranya? Artinya kita membeli anak binatang itu yang masih berada di dalam perut induknya. Itu dilarang. Kenapa? Adakah yang bisa menjamin bahwa anak sapi atau anak kerbau atau anak kambing itu masih tetap hidup? Tidak, karena yang menjamin adanya nyawa itu adalah Allah. Kemudian jual beli yang belum dimiliki. Ya tadi Ibu contohkan, beli ayam yang masih berkeliaran, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jual beli belum jelas. Jual beli yang belum jelas ada unsur garal yang tidak jelasan, cenderung berspekulasi. Seperti jual beli buah-buahan yang belum nyata buahnya. Kayak tadi dijelaskan temannya jual singkong, seharusnya singkong bisa dijual pada umur 7 bulan, tetapi sudah dijual pada umur 2 bulan. Berspekulasi. Kalau dia hasil panennya bagus, maka dia untung. Kalau dia hasil panennya tidak bagus, maka dia tidak akan beruntung. Kemudian jual beli yang sah hukumnya. Yang sah hukumnya satu, jual beli saat khutbah sholat Jumat. Nah, anak laki-laki yang sholat Jumat melaksanakan proses jual beli, maka itu dikatakan haram. Kenapa? Anak laki-laki seharusnya pada hari Jumat itu dia melaksanakan sholat
sholat Jumat. Sementara anak perempuan sholat Jumat itu adalah sunnah. Yang kedua, jual beli cara menghadang di jalan. Ya, jadi orang itu mau jual barangnya belum sampai ke pasar, dihadang di tengah jalan. Kemarin ibu dekat rumah ibu, dekat pohon sana, ada seorang kakek-kakek jual ikan, dibeli dengan harga murah. Seharusnya kalau dia ke pasar harga satu ikan yang 30.000, tapi dibeli oleh pembeli itu hanya 15.000. Ya. Kemudian jual beli dengan niat menimbun barang. Ya, ditimbun barang. Barang ini mau naik, misal beras mau naik, ditimbun semua sama pedagangnya supaya dia kalau dijualnya bulan depan itu bisa naik harganya sehingga dia mendapatkan keuntungan yang besar. Itu tidak boleh. Kemudian jual beli dengan cara mengurangi ukuran atau mengurangi timbangan. Jual gula, toko itu jual gula 1 kilo katanya 12.000. Sementara toko lain 13.000. Karena kita terkecoh dengan harga yang murah, ngambil harga itu, nggak taunya sampai di rumah kalau kita timbang bukan 1 kilo, tetapi malah hanya 9 on. Kemudian jual beli dengan cara mengecoh. Pernah nggak ketemu cara jual beli dengan cara mengecoh? Ya, jadi beli buah-buahan duku nih, di atasnya bagus-bagus, pas dicicip manis. Dia kok mana manis, minta pun 2 kilo. Sampai dulu lobon diambil dari bawah. Sampai rumah baru dibuka, nggak manis, banyak yang busuknya. Itu cara jual beli yang mengecoh. Kemudian jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Seperti apa sih jual beli dan tawaran orang lain? Jual beli dan tawaran bisa si Randy datang kepada Rini membeli pena. Harga pena itu 7.000. Nah, ibu beli, si Randy datang sama Senawat nih, karena dia nggak ada uang, bisa nggak ini 5.000? Ibu karena banyak duit, ibu langsung ini saya minta penanya, saya bayar 7.000. Itu nggak boleh. Jadi selesaikan dulu tawaran daripada Randy, baru menyelesaikan tawaran dari ibu. Nah, anak sekalian, demikian ya pelajarannya, itulah kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama adalah pengertian jual beli. Kesimpulan kedua adalah hukum dan dalil jual beli. Yang ketiga adalah rukun jual beli. Yang keempat adalah syarat jual beli. Yang kelima adalah macam-macam jual beli. Nah, untuk yang terakhir, Ibu Pak itu silakan kalian lihat, ada prospeknya, kalian tulis di buku latihan kalian, kemudian dikumpulkan. Silakan bekerja, semoga hasilnya baik. Anak sekalian, waktunya sudah habis, silakan kumpulkan tugas kalian. Terima kasih anak sekalian sudah mengikuti pelajaran Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi evaluasi diri kita dalam kegiatan kita sehari-hari, terutama khususnya untuk jual beli. Minggu depan kita akan mempelajari tentang kiat. Ibu sangat salut dengan kalian semua. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya.
Marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.